Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sahabat amin. Ruang Tumbuh dari KUA Gondokusuman. Saya kali ini bersama dengan Pak Yai, Pak Solehudin. Beliau sudah beberapa podcast sudah mendahului ya Pak ya, sudah ada. Mungkin sahabat Ruang Tumbuh sudah menyimak juga. Kali ini kita akan membincangkan tentang keluarga ya Pak ya. Spesifik temanya adalah saya ingin bertanya ini Pak izin. Iya. Sebenarnya sekufu itu, konsep sekufu dalam pernikahan, konteksnya pasangan itu seperti apa sih Pak Yai? Karena kadang kita sering dengar, saya nggak sekufu sama itu misalnya gitu. Sebenarnya clearnya itu sekufu tuh dalam Islam tuh dalam perkawinan seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelasin. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Alladzi qad a'tana hidayatan wa taufiqan hatta nastati'a an najtama'a fi hadzal majlis bisihhah wal afiyah. Amma ba'du, ayyuhal hudur, para pemirsa dan pendengar di Ruang Tumbuh dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bertasyakur lebih dahulu mengawali perjumpaan kita kali ini. Berharap Allah akan limpahkan segala nikmat karunia dan ridhonya kepada kita semua. Terkait dengan apa yang ditanyakan tentang sekufu, itu memang sekufu itu menjadi perbincangan di pembahasan dalam fikihnya beberapa mazhab itu. Dan itu memang diperbincangkan. Dan bahkan dasar perbincangannya itu ya diantaranya adalah apa-apa yang disabdakan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi bersabda misalnya, dinikahinya perempuan itu adalah oleh karena disuruh kita mencarinya untuk lijamaliha, limaliha, lihasabiha, karena limaliha hartanya, karena lihasabiha karena nasabnya, karena lijamaliha karena cantiknya, dan beberapa itu kemudian Nabi memilihkan faftar bidatiddin itu. Dari itu semua maka pilihlah tentang agamanya yang paling pokok. Apa artinya? Ini bagian dari orang memperbincangkan tentang sekufu itu, bahwa yang paling pokok sebenarnya agama. Yang paling pokok sebenarnya agama. Jadi sekufu itu yang pertama itu kategorinya adalah agama ya Pak. Bukan yang pertama. Artinya begini, yang semua mazhab mensepakati bahwa sekufu yang paling pokok itu adalah agama. Lainnya relatif. Gitu. Kalau bisa menemukan semuanya, ya alhamdulillah. Gitu. Dan itu kalau ada, ya. Tapi kalau tidak ada, maka dari segala kekurangan kesekufuan itu, ketika masih menemukan sekufu dalam agama, ini maka masih kemudian menjadi modal besar dalam mengarungi rumah tangga dengan modal sekufu keagamaannya. Kalau mungkin kurang sekufu tentang wajahnya, kurang sekufu tentang hartanya, kurang sekufu tentang nasabnya dan seterusnya, mungkin masih bisa ditolerir. Andai kan tidak ada salah satunya atau salah duanya, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah agama, maka ini yang tidak bisa ditolerir. Harus mutlak berarti ya Pak ya. Tidak ada ruang toleransi di situ. Dan itu ada alasan itu. Dan itu ada alasannya. Kenapa itu kan? Karena memang suami istri itu berangkat dari sisi sudut banyak perbedaan. Ya kan? Latar belakang keluarga berbeda, daerah asalnya berbeda, hobinya berbeda, kesukaan makanannya berbeda, kebiasaan berbeda. Bu Jamilah dari mana?
Palembang. Palembang. Sukanya apa? Pempek lah, Pak. Pak Zainal dari mana suami? Banjarnegara. Banjarnegara. Sukanya apa? Ya. Soto Banjarnegara. Mendoan. Bayangkan kalau kemudian itu menjadi prinsip gitu kan, harus disatukan dalam awal-awal pernikahan untuk menjadi syarat sebuah pernikahan untuk bisa berjalan. Wah, nggak sampai hari ini, Pak. Wah, itu tidak akan berantakan di depan rumah tangga itu, kan? Maka mesti akan terjadi perbedaan latar belakang keluarga. Penjenengan keluarganya berapa, saudara? 5, Pak. 5, Pak Zainal. 7. Nah, keluarga besar keluarga semua. Besar, ya. Bayangkan kalau kemudian ada 1 anak tunggal, kemudian ada 5 anak tunggal, 5 bersaudara. Anak, ya, 5 bersaudara. Maka akan menjadi berbeda sekali itu proses bagaimana di dalam menjadi saat ditemukan suami istri itu, ketika masing-masing kemudian tarik ke belakang dengan perbedaan perilakuan di keluarganya masing-masing, akan menentukan karakter yang berbeda sekali gitu kan. Ada latar belakang pendidikan, budaya, hobi, makanannya, dan segala perbedaan. Maka belum lagi ada hal yang sangat menempati ruang besar dalam rumah tangga itu adalah perbedaan pola berpikir, standar berpikir, mindset ya, Pak ya. Latar belakang pendidikan. Satunya misalnya, mohon maaf, satunya seorang dokter, yang satunya pendidikannya SD. Misalnya ada seorang gadis tamatan SD tapi wahyu, gitu kan? Pendidikannya SD. Menarik ini, Pak. Tapi cantiknya luar biasa. Seorang dokter ini akan melihatnya SD-nya apa cantiknya kira-kira? Iya, cantiknya, Pak. Cantiknya. Ini kayaknya hilang itu. Nah, ini pasti akan terjadi perjalanan dalam rumah tangganya itu berangkat dari sebuah lubang yang menganga di antara perbedaan latar belakang pendidikan. Jurangnya ya, Pak. Ya, jelas. Pola berpikirnya, bagaimana kemudian dialognya. Pasti satunya bicara tentang bahasa intelektual, yang satu dalam bicara dengan sebegitu sederhananya, gitu kan. Maka kemudian agama itu menjadi titik temunya. Titik temunya di agama ya, Pak. Ada di agama. Gitu. Baik, ya. Selama perbedaan itu, ketika masing-masing berangkat dari pemikirannya, maka mungkin tidak ketemu ini. Tidak ketemu, bisa jadi tidak ketemu. Sulit, Pak, menemukan dengan logikanya masing-masing, dengan latar belakang itu tidak ketemu kan? Maka disuruhlah kemudian seorang tadi memiliki pemandu namanya agama. Jadi pegangan berdua yang berbeda yang tadi ya, Pak. Yang sudah disepakati agamanya, ya kan? Yang sepakat bahwa panduan kita itu adalah agama. Maka Quran berkata seperti apa, hadis berkata seperti apa, fikihnya berkata seperti apa, lalu ulama kemudian berkata seperti apa. Dua dari pemikiran berbeda tadi akan menemukan pemandu yang di situ. Oh, kalau begitu yang benar dari agama ini kita jadi panduan, berarti kita ikut ini. Tidak ikut sini, bisa jadi. Atau ikut sini karena terdapat di situ, atau ikut yang sebelah, yang pasangannya karena juga ada di situ. Nah, itu. Maka titik temunya di situ. Maka sebenarnya bahwa dulu Nabi itu pernah menikahkan seorang sahabat, itu mas kawinnya Al-Quran. Mas kawinnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah pemandu keluarga untuk membentuk kesakinahan di dalamnya. Sehingga mas kawin Al-Quran itu bukan fisiknya, tapi nilai Al-Quran kandungannya, nilainya, value-nya, ajarannya. Kalau ini dipakainya untuk kemudian mas kawin itu sebagai pemandu dalam rumah tangganya, yang tidak sekufu dalam berbagai elemen tadi, selesai. Ada titik temu ya, Pak? Ada pemandu, titik temunya di situ, ya kan? Lah, sayangnya gitu kan, praktek mas kawin Al-Quran itu berhenti di mushafnya. Berhenti di fisiknya itu. Fisiknya yang kemudian dihias sedemikian cantik gitu. Kadang kemudian habis dipoto aja. Habis itu disimpan, lalu menjadi sebuah kenang-kenangan. Nah, ini lalu kemudian menjadi makosidnya Al-Quran dijadikan oleh Nabi boleh menjadi Al-Quran itu lalu tidak ketemu.
Padahal itu nilainya melebihi mas kawin segala-galanya. Iya kan? Yeah. Apa maknanya mas kawin puluhan juta atau mas berlian dan seterusnya kalau kemudian keluarganya tidak ketemu, namanya kesakinahan. Kenapa tidak ketemu? Barangkali dia butuh pemandu tadi sebenarnya. Loh, pemandunya di mana? Loh, kalau di Al-Quran kan sedang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu kemudian diurai dengan segala tafsirnya itu. Kalau ini Jamilah, maka akan ketemu satu hal yang sangat bernilai tinggi sekali, yaitu adalah faftar bidatitin gitu. Faftar bidatitin. Pilihlah agamanya ya Pak ya. Iya. Kan itu bisa mengatasi semua perbedaan-perbedaan itu ya Pak ya. Baik ya. Contoh begini Jamilah. Misalnya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Maka bisa diambil dalam sebuah pelajaran tentang bagaimana sebuah nilai dalam sholat berjamaah. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Ini ada nilainya nih. Berarti yang jadi pemimpin keluarga itu adalah suami. Dan istri akan menjadi makmumnya. Kalau ini suami sopir, istri ini menjadi penumpang. Keneknya. Keneknya. Penumpangnya anak. Anak-anak gitu. Kalau maka dia membantu sopirnya ini agar kemudian bisa terkendali jalannya kendaraan itu bisa lurus dan sampai ke tempat tujuan gitu kan. Kalau mobilnya nggak butuh kenek berarti ikut penumpang ya Pak. Ya kira-kira ya apa itu ada sopir navigator. Navigator ya. Betul. Membantu ya Pak. Ya, dan kemudian begini. Bila istri kok ngeyel terus. Ya, istri ada tipenya kan ngeyel terus. Iya Pak, betul ya. Gimana itu Pak? Maka pelajarannya begini. Wahai istriku, hari ini kita sholat berjamaah, kamu yang jadi imam sama makmum. Apa yang dikatakan oleh istri ketika begitu Pak? Kan kamu jadi imamnya harusnya gitu ya Pak. Ya kan? Ya lalu menjalankan pelajaran ini, mengajarkan bahwa ya jangan, saya kan nggak boleh jadi imam kan saya perempuan gitu. Saya kan harus jadi makmum kalau dalam sholat. Maka sudah betul begitu kamu sepakat ya. Kalau begitu imam dalam rumah tangga ini adalah saya. Kamu jangan ngeyelan. Kira-kira gitu. Jangan ambil kendali ya Pak ya. Kira-kira begitu gitu. Ya. Ini Pak, mungkin mengkaitkan dengan beberapa realita yang sering kita hadapi gitu. Misalnya ada istilah dalam pendidikan itu ketika tidak sekufu, tadi misalnya ketemunya tidak mindsetnya jadi berbeda gitu. Kadang-kadang orang menjadi lupa bahwa titik temunya, atau bahkan tidak tahu ya Pak, titik temunya ternyata misalnya dalam pernikahan itu harusnya agama gitu. Nah, bagi keluarga ini Pak yang sedang ada di posisi itu Pak, misalnya katakanlah kesenjangan ya Pak ya, kalau bahasa perbedaan, misalnya yang harusnya jadi imam itu harusnya juga punya pengetahuan gitu yang cukup untuk kemudian menjadi imam gitu. Sementara misalnya pihak istri merasa karena dia tidak cukup punya pengetahuan atau secara kapasitas tidak memadai, kemudian bagaimana saya menjadi makmum? Nah, itu gimana kira-kira Pak titik temunya itu? Ya, titik temunya begini. Jadi imam itu kedudukannya tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Dia posisinya tetap imam. Imam ya. Nah, ketika dia tidak bisa menyelesaikan secara teknis, tapi dia tetap dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Bebannya tetap di situ ya Pak, nggak bisa pindah ya. Tanggung jawabnya ini yang harus diemban. Walaupun secara teknis dia tidak mampu menyelesaikan, maka dia bisa mencari cara bagaimana menyelesaikan ini karena ini tanggung jawab saya, gitu kan? Kan pasti ada dialog. Apa yang didialogkan, apa yang jadi persoalan itu kan didialogkan ya. Nah, ketika itu ya ada persoalan, ketika dia secara teknis tidak mampu menyelesaikan karena tidak mampu jadi imam, itu, maka dia punya tanggung jawab yang tidak bisa dia letakkan. Karena kedudukan dia sebagai suami itu adalah amanah. Amanah dari Allah yang harus diemban. Ini ada pengikutnya nih. Ada istri nih amanahnya untuk dititipkan kepada dia. Ada anak-anak nih. Gitu. Nah, amanah ini yang kemudian membawa dia untuk mencarikan solusi. Nah, solusinya banyak. Salah satu contoh, maka diajaknya untuk
istrinya kemudian mencari ilmu bersama. Diantarkannya istrinya ke majelis taklim. Diantarkannya dirinya untuk kemudian menambah ilmu pengetahuan itu kepada baik secara pribadi, misalnya dia harus menambah pengetahuannya kepada seorang guru, bertanya kepada seorang masyayikh gitu kan, bertanya kepada seorang yang ahlinya tentang itu gitu. Mendatangi ya Pak ya. Nah, maka si istri lalu tidak bisa lalu menjudge bahwa kamu nggak bisa, kamu di belakang saja. Imam tidak begitu. Betul. Nah ini begitu. Banyak yang nggak paham kadang-kadang Pak, problemnya itu akhirnya merasa dia nggak punya kapasitas yang cukup memadai untuk bisa menyelesaikan, di belakang aja misalnya. Gitu. Ya. Dan ini Pak, tantangan bagi, mohon maaf ya, bagi mungkin perempuan, para istri yang merasa bahwa kapasitas saya lebih. Nah di situ mungkin ego ya Pak, bermain itu. Iya. Maka kan begini ya, bahwa di dalam berkeluarga itu adalah butuh namanya kesabaran, butuh namanya kebijaksanaan, butuh namanya ketulusan. Itu kan kemudian ketika ini bisa mendominasi dirinya, maka egonya dia akan bisa turunkan. Nah, ini yang mestinya ini terbangun, prosesnya menguat ini. Idealnya sebuah keluarga tumbuh itu ya seperti itu ya Pak. Dan itu Quran. Dan itu Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dengan sebuah pengertian, dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah adaptasi gitu. Maka ada kan keluarga bahagia yang disampaikan oleh Nabi itu adalah salah satu unsurnya adalah kita wa antakuna rizqu fi baladi. Tidak LDR yang sekarang ini ya Pak. Ketika mencari rezeki itu tidak sampai memisahkan antara pasangan ini tidak tinggal dalam satu kebersamaan. Dalam tanda kutip loh. Bisa jadi kebersamaan itu ada kuantitasnya, tapi kebersamaan ini terbangun. Misalnya orang tempat kerjanya jauh, berjarak. Itu hari ini kan tidak bisa dihindari pada orang tertentu. Tapi dia harus membangun kebersamaan itu harus terjadi. Harus kuat ya Pak ya, justru ya. Kalau idealnya memang tinggal satu atap. Kenapa gitu? Kenapa kok idealnya tinggal satu atap gitu? Saya pernah diterangkan guru saya waktu itu. Tripun Pak. Kenapa kok orang itu harus tinggal satu atap? Karena agar proses dari keakuan masing-masing tadi dengan segala perbedaan itu, maka akan diadaptasi, diasah terus dalam satu atap keseharian itu sehingga makin mengerti. Oh, suaminya itu kalau sukanya sambelnya lomboknya 20, gitu kan? Karena orang Palembang misalnya kan, gitu ya. Oh, kalau istrinya itu sukanya lomboknya cuma 1 karena orang Jogja, tapi gulanya lebih banyak kilo, gitu kan? Berarti kan cenderung manis nih. Ini akan terjadi ketika dalam kebersamaan itu terus ada sebuah adaptasi. Nah, ketika itu tidak ada ruangnya ya Pak. Ditemukan itu, maka dia andaikan tidak bisa ditemukan dalam satu atap, dia tidak bersama-sama dalam keseharian dalam satu atap, maka dia harus mencari ruang lain. Boleh dia kemudian hari ini misalnya ya, yang laki-laki kerja di Jakarta, ya, yang satu di Jogja, mungkin 1 minggu ketemu baru sekali, atau mungkin 2 minggu. Tetapi bahwa ketika ketemu itu harus muncul sebuah bangunan untuk membangun kebersamaan, adaptasi dan seterusnya itu yang berkualitas. Baik dari sisi kuantitas waktunya maupun juga kualitas kebersamaannya kan ya kan Pak. Sudah terbatas nih waktunya nih. Betul. 1 minggu sekali misalnya. 1 minggu sekali aja Sabtu, Minggu malamnya sudah terbang sana. Atau 2 minggu sekali, Sabtu dan Minggu. Ini kan waktunya sudah segini nih. Sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Tetapi itu harus muncul sebuah bangunan adaptasi yang berkualitas gitu. Jangan sampai 1 minggu terus tidur semua gitu kan. Karena ini nggak muncul ini. Adaptasi bangunan proses perbaikan dalam kualitas kebersamaan kan tidak terbangun ini. Misalnya satu ketemuan itu dalam 2 hari itu dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada nilai tambahan bangunan itu. Misalnya dalam 2 hari itu dia acaranya dengan orang lain terus. Sudah 2 hari hanya 2 minggu hanya 2 hari lalu digunakan untuk duduk-duduk di pos rondong. Harus sama-sama paham kalau ini Pak. Maka harus ketemu dalam ruang kebersamaan yang baik secara kuantitas dan secara kualitas. Itu dua-duanya kalau bisa idealnya begitu. Kalau tidak, maka
harus berkualitas. Kalau tidak ketemu, bagaimana tidak bisa? Maka belajarlah kepada orang ahli. Cari orang yang karena begini, Bu Jamila, orang hari ini namanya kebanyakan, saya tidak tahu, tapi yang saya lihat namanya orang rumah tangga. Kalau orientasinya adalah rumah tangga, kerja, uang. Nah, sementara adalah bahwa rumah tangga itu tidak hanya cukup dengan uang saja. Oh, banyak sekali yang nggak bisa selesai, Pak, dengan uang. Penting banget. Cuma tidak semuanya bisa selesai dengan uang. Itu harus dipahami. Harus punya semangat yang sama ya Pak ya untuk belajar ya agar tapi bisa kalau ini dibincangkan terus nggak ada habisnya ini. Iya Pak, ini harus disudahi ya Pak. Lain kali kita bicara lagi. Ini kalau bicara sampai maghrib nggak selesai. Saya kira kita cukupkan hari ini dulu. Mungkin mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil oleh pasangan-pasangan rumah tangga yang membutuhkan komunikasi tentang hal ini gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Yai, Pak Salahuddin atas bincang hari ini tema tentang sekufu ya, kafaah ya Pak ya. Nah itu mungkin akan kita lanjutkan di sesi yang lain karena Insya Allah. Menarik ya Pak ya kita membincangkan ini. Ternyata kita banyak hal yang mungkin belum kita tahu atau bahkan kita perlu banyak belajar ya dari guru, dari siapapun itu selama itu bermanfaat. Baik, terima kasih sampai di penghujung podcast kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah bagi saya pribadi sangat bermanfaat. Sahabat Ruang Tumbuh dimanapun, mungkin ada usulan tema, silakan jangan sungkan ya, feel free untuk tulis aja di kolom komentar kalau ada usulan tema, dan jangan lupa like dan subscribe ya, share jika dirasa bermanfaat dari kami, dari persembahan dari Ruang Tumbuh Kawah Gondokusuman. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, and see you next time. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di podcast yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya.